Tadi mungkin aku belum nanya sih, kenapa sih namanya si Evi? 2 tahun pertama lah. The first 2 Kenapa years mau itu nyerah? hell itu. Kenapa? Nothing worked. Apa yang kita kerjain itu nggak ada yang berhasil gitu. Ya namanya Exactly. kerennya itu sih R&D. R&D itu Yes, apa? yes, Itu trial and error. Exactly. Selamat datang di Lisa Chang Show, More Than Just a Show. Mempersembahkan cerita inspiratif, edukatif, dan informatif. Diceritakan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dikupas secara eksklusif hanya untuk Anda. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life-changing. Sekarang kita sudah tiba di kabin Evi. Jadi setelah kebun tahun 2018 dan kabin Evi mulai beroperasional sejak Desember 2019. Menghadirkan konsep yang luar biasa menurut saya, khususnya untuk Anda semuanya yang pengen merasakan rasakan hotelnya bintang 5 banget, tapi bisa dapat view-nya itu sangat natural. So in the cabin mereka benar-benar menggunakan fasilitas hospitality yang standar hotel bintang 5. Let's go. Sekarang kita sudah tiba di kabin Evi. Tadi mungkin aku belum nanya sih, kenapa sih namanya si Evi? Nama ibu. Ya, jadi kan kalau gue sih gampang sih. Untuk nyari nama itu harus simple, gampang diingat sama bisa di trademark. Dan udah di trademark ini? Udah. Good job. Ini salah satu tips ya untuk Anda para pebisnis, kenapa trademark itu penting. Yes, banget. exactly. Yep. Karena kalau misalnya Anda sudah sampai udah terkenal dulu, baru lu mau trademark, bisa-bisa nama itu udah diambil orang. Dan terakhir, kamu nggak dapat copyright dan malahan lu pula yang bisa di-sue. Yep. Oke, kita melihat ya di kabin Evi ini, apa yang membuat bedanya kabin dengan kebun? Jadi kalau kabin ini lebih ke desainnya lebih modern cafe, sama dalam kamarnya itu lebih ke kamar hotel sih. Oke. Ya, feel-nya itu lebih ada spring bed, ya lebih ke kamar hotel. Kenapa cuma ada dibangun 10? Karena tanahnya cukup 10 aja kah? Oh enggak sih, Atau kita ngetes memang sih. make it eksklusif? Iya, make it, salah satunya kan apalagi sekarang pandemic, jadi orang kan nggak mau terlalu rame. Yes. Jadi awalnya sih kita mau expand, Okay. awalnya mau expand, cuma begitu kita ngeliat pandemic, biarin aja dulu deh. Oke. Ya. Dan Soalnya untuk jaga supaya crowdnya nggak terlalu banyak juga kan. modelnya 10 gini berwarna-warni, you inspire by? Brighton Beach House. It's true? Yes, true. Yeah. Dan Yep. kenapa dengan PD-nya langsung membawakan ini? Nuansa jadi- yang mau dibawakan atau gimana sih Jadi sebenarnya? kan waktu mulai kabin kan ada partner yang arsitek. Jadi kan kita selalu diskusi gimana caranya kabin itu modelnya kayak kebun juga. Jadi kita dapat dari accommodation, kita juga dapat dari foto-fotonya itu loh, Instagramable. Jadi Instagramable. jadi maksudnya mantap. Maksudnya makanya kenapa kita bikin depannya itu untuk jadi pintu masuknya itu dari depan, belakangnya kita bisa dipakai untuk tempat foto. Yeah. I think this one. Dual purpose. Oh, ada purpose-nya ya. Yes, ada. Nah, kalau tadi kebun berapa luas sih sebenarnya tadi ke kebun? Kebun luas total tanah sebenarnya 20 hektar. Oke. Ya, cuma yang kita gunain untuk sekarang itu sekitar 2-3 hektar lah. Baru 2 sampai 3 Ya, hektar. ya. Kalau di kabin ini sendirinya? Kabin sebenarnya total semua 2 hektar. Oke. Cuma yang kita pakai masih sepertiga lah. Sepertiganya aja pun di sini kalau teman-teman lihat ini ada penginapan eksklusif. Kalau aku secara pribadi udah pernah tinggal di sini, I like kita bisa dapat sunsetnya, kita juga bisa dapat sunrise-nya. Yap. Kalau Anda nggak percaya, you have to try. Aku bakalan beneran, aku udah di sini tinggal dan my mom asked me to come back again. So let's we go and jalan-jalan ke dalam dulu. Ini berarti setiap warna suka-suka aja ya, nggak ada Ya, artinya nggak masing-masing ada. ya. Yap. Oke. Eksklusivitas yang bener-bener dijual. Yap. Tiap hari selalu ada orang nggak sih? Ada. Kalau kabin hampir setiap hari ada orang sih. Hampir setiap Lagi-lagi hari itu ada kan, orang. lagi-lagi kita bisa ngelihat orang nyari comfort. Ya kayak kamar hotel, Comfortnya. spring bed and everything. Yap. Kita mungkin ke depan kebun juga bakalan kita rombak kali. Saya diajakin jalan. Thank you. Kita ke kamar. Do you know what is the thing that I like from kabin itu ini kok Felix. Ini view-nya Iya, ini. view ini ya. Karena ketika lu habis bangun pagi, lu duduk, Langsung kayak bukit-bukit. bener banget. Kita bakalan masuk ke Nomor salah 3. satu kamar ya. Oke.
There you go. Oke, jadi kita ini lebih ke kamar hotel. Jadi ada spring bed. Semua fasilitas sudah kita sediain sama itu kamar mandinya di sebelah sana. Gue suka sekali ini sih, desain ini ya. Ini Papan. Ini kayu pinus. Yap. Jadi kan awalnya kan waktu kita desain, awalnya kita pakai model gypsum. Cuma begitu kita giniin aja udah langsung sobek gypsumnya. Jadi langsung pakai kayu pinus. Kayu pinus ini mantep sih. Di sini kan banyak panglong yang supply pohon pinus, kayu pinus. Sama gue sukanya ada mata-matanya ini kayak very nice. Nampak banget bagus. Original banget gitu kan. Coraknya bagus. Nah, kenapa tadi aku suka bilang ini fasilitas di sini ini seperti hotel bintang 5? Karena kenapa? Dapat view-nya begitu, then you can see the kamar mandi. Yep. Karena biasa kalau jalan-jalan itu orang paling consider kamar mandi. Kita udah menyaksikan ada 10 eksklusif villa seperti gini yang bisa kamu temukan di kabin. Dan selain itu ternyata fasilitas di kabin itu juga ada beberapa yang bisa kamu dapetin. Kita langsung ke gazebo-nya aja, oke? Ko Felix, kenapa terbesit membangun bisnis pariwisata? Karena gue cerita balik ya waktu kita masih di New Zealand. Jadi gue 11 tahun di New Zealand, work professionally 7 years. Istri gue juga waktu itu juga ada sekitar 8 tahun work experience. Jadi waktu itu kita rada bosen sebagai professional. Maksudnya kita ngeliat, I think waktu itu kita belum punya anak, jadi saat itu saat yang tepat untuk ngambil resiko, ya kan? Jadi kalau seandainya kita balik ke Indonesia, kita gagal, kita masih 1-2 tahun gagal, ya udahlah, baliklah ke New Zealand juga masih bisa cari kerja kan. Jadi that was the right opportunity untuk balik ke Indonesia, dan kebetulan tanah keluarga ini gak ada yang ngurus. Ya, jadi gue ngeliat, maybe there's an opportunity there. Berarti nampak kesempatan tuh, tapi memang belum terbesit untuk kayak buat model kebun Evi, kabin, belum. Nothing, zero. Zero tanpa ada pengalaman. No, jadi zero. modalnya cuma satu aja. Keberanian sih. We gotta have to make difficult decisions. Sepertinya semua pebisnis selalu butuh keberanian itu. Yep. Kamu nggak takut ada resiko yang A, B, C, nggak kepikiran ketika nanti bisa begini atau gimana? Karena kan gue ngeliat juga sih, maksudnya kita kan ngeliat, kalau gue di New Zealand, maksudnya kan karena gue dari keluarga yang semua pebisnis, ya kan, semua keluarga itu entrepreneurs. Jadi gue juga pengen ngerjain sesuatu. Di New Zealand itu kan populasi kecil. Dan juga kalau untuk memulai usaha itu capital yang kita butuh itu gede. Jadi udah berapa saya harus pinjam dari bank lah, dari segala macam. Itu kan pressure. Dan marketnya kecil. Di New Zealand itu kebanyakan export oriented. Dan lagi-lagi kalau export oriented kan itu risk yang associated sama ekspor kan tinggi sekali kan. Ke Indonesia itu 250 juta orang. Mungkin sekarang 270 kali. Terus marketnya kan besar sekali, dari menengah ke bawah sampai ke paling atas itu populasinya besar. Jadi gue ngeliat kalau mau ngerjain bisnis dan ke orang Indonesia, maksudnya it's a natural option kan. Maksudnya it's a natural option aja untuk balik ya. Oke. Emangnya family punya background bisnis wisata juga? No, nothing. You are the only one. Ya. Jadi kalau family itu kebanyakan kalau keluarga dari dulu sebelum gue lahir juga udah di mesin-mesin pabrik sih. Ya, kita konstruksi. Bukan, kita supplier mesin elektrik motor, gear motor. Seluruh Indonesia. Ya, sampai sekarang seluruh Indonesia. Oke, berarti bisnis pariwisata nggak ada background. Nothing. Dan berani-berani aja. Yes. Oke, cuan nggak sih sebenarnya bisnis pariwisata di Indonesia? Cuan. Kita untungnya, maksudnya very lucky. Kalau gue bilang sih, we dodge a massive bullet. Kita beruntung market kita tuh Medan. Okay. Tapi kalau gue bayangin, gue ngomong sama istri sama keluarga juga, kalau seandainya kita punya bisnis kayak gini di Bali, udah tutup lah. Karena COVID ya? Yes. Tapi kalau nggak karena COVID? Maksudnya tourism itu salah satu, sebelum pre-COVID, tourism itu salah satu the fastest growing industry. Why you say like that? Because the data say so. I always love to talk with Ko Felix. Ko Felix ini orang yang ngomong selalu based on the data, based on the research. Jadi memang kita ketahui industri pariwisata kenapa juga menjadi salah satu industri yang sangat potensial. Dan sejak ada kebun Evi, kabin Evi, muncul banyak sekali villa-villa baru dan tempat-tempat yang baru. Orang Medan setuju, komen di bawah. Karena kenapa? Karena ya dulu waktu saya datang kemari itu jalanan ya tidak masih sangat semulus hari ini. Pokoknya sekarang kayak udah banyak banget lah kalau udah datang kemari. Well, kalau kita bilang cuan, waktu masa COVID, cuan. Kita sempat tutup tahun lalu sekitar 4 bulan. Ada yang dirumahkan nggak? Untungnya nggak. Jadi waktu COVID ya maksudnya gue sebagai business owner ya kita harus putar otak kan. Maksudnya
Dan kebetulan kita ada produk lebah, ya udah itu yang kita push. Ya, Oke. itu yang kita dorong untuk apa? Untuk Jadi menjual. selama 4 bulan itu industrinya tetap pariwisata, nggak Yes. buka, Yeah. tapi karyawannya difikirkan untuk melakukan Yes. segala sesuatu yang baru ya. Yep. Oke. Dan saya dengar salah satu produk yang makin membooming di Indonesia itu adalah propolis. Dan kalau mungkin kita bisa bahas sedikit ya tentang propolis ini. Mungkin boleh diceritakan dulu gimana ceritanya bisa terbesit buat propolis ini. Jadi kan sebenarnya produk kita propolis sudah ada sebelum COVID juga udah kita keluarin. Cuma responnya masih belum terlalu itu kan. Dan propolis sebenarnya salah satu produk lebah yang kalau menurut gue lagi gue bias terhadap propolis itu manfaat kesehatannya di atas produk-produk lebah yang lain kayak madu, royal jelly sama bee pollen. Karena propolis itu is different thing karena propolis itu dikumpulin sama lebah dari getah tanaman. Yes. Untuk jaga kesehatan koloninya. Dan propolis ini udah dipakai ribuan tahun sih. Oke. Maksudnya historical records sampai 13.000 sebelum Masehi. Terus Avicenna itu tokoh medical di Iran, Persia, itu Avicenna atau kalau bahasa Muslimnya Ibnu Sina. Ya. Itu udah dipakai terus Hippocrates, ya bapak kedokteran modern juga, Yes. ya itu they've used They it. talk about this propolis is Yes. very good. Yes, Oke. therapeutically. Ya. Oke, dan Ya. kemudian kamu kenapa tiba-tiba terbesit Karena karena bagi gue itu pas. Karena propolis itu punya antiviral properties, antimicrobial, anti-inflammation, antioxidant. Jadi semua therapeutic propertiesnya propolis itu bagus untuk di zaman pandemi ini. So it's kind of like a match made in heaven. Oke, dan sekarang ada tersedia di mana aja kalau misalnya Kita di lokasi ada, kita juga semua online shop. di online shop ada, terus juga di marketplace juga Ada semuanya marketplace, tersedia juga ya. Dan di propolis ini sendiri masih home industry. Yes, ya. Home industry dan dan ini saya bisa bilang ini asli karena tadi teman-teman bisa lihat ya, kita udah jalan-jalan, tadi kita udah lihat juga memang bukan dari lebah buatan. Yep. Why I dare to say so? Karena terkadang kan orang bertanya kayak ini madunya asli nggak? Kadang-kadang Yes. kan orang bisa ngetes madu asli. Selalu lah itu selalu pertanyaan yang klasik sih. Kalau bagi gue Pertanyaan itu klasik dan I dare to tell you ini asli. Kalau Anda nggak percaya, datang aja langsung ke kebun Evi. Yep. Nah, kita ketahui bahwasanya apakah sebuah industri bisnis pariwisata they need to make like kayak harus mengeluarkan produk bisa cuan kalau misalnya hanya mengharapi aja sih dengan tiket masuk atau melakukan tidak ada ekspansi ke bidang lain. Sebenarnya bisa nggak sih? Menurut dirimu based on your Bagi experience? gue tuh resikonya jadi tinggi. Kalau gue orangnya gue very risk averse. Gue nggak suka. Gue ngambil resiko tapi resiko itu has to be very calculated. Jadi kalau bagi gue kebun ini harus punya banyak multiple streams of income. Jadi contohnya dari tiket masuk, dari akomodasi, dari kafe, dari produk. Jadi semua itu kita jalanin kan. Jadi itu kan udah otomatis begitu kita spread, kita punya multiple sources of income, resiko kita kan drop otomatis. Oke, jadi berarti gimana pun supaya bisa mengimbangi lah ya. Karena tak dipungkiri semua orang datang ke suatu tempat pasti they need to buy something. As well. They need to bring something as bawa pulang. Sampai detik ini udah berapa banyak merchandise yang udah dibuat. Saya dengar juga merchandise ini dilibatkan dengan orang lokal. Ya, kita ada teman kita namanya Ornamen Karo. Dia tuh supply semua merchandise di sini. Saya melihat bisnis yang ada di kebun dan kabin ini benar-benar menggunakan orang lokal. Dan benar-benar sangat mendukung yang namanya collaboration. Seberapa penting sih di dalam bisnis itu we said that collaboration is more important than competitiveness. Itu very very important sih. Iya, collaboration itu maksudnya so penting banget, tapi kan tak dipungkiri ya. Oke, kalau Anda pebisnis kan orang kan takut ya. Ketika ya kalau bisa dapat sendiri kenapa we have to bring others to get more. Itu lagi-lagi bagi gue itu kita spread kita punya risks. Ya kan, begitu dengan resikonya bagi-bagi. Yes, exactly. Kalau makin banyak partners yang bisa kita ajak, resiko itu makin rendah. Terutama kan di sini bisnis kayak begini, apalagi di Indonesia sangat-sangat rentan dengan konflik social conflicts. Jadi kalau kita punya banyak teman-teman kita yang orang lokal juga itu udah otomatis membantu kan. Kenapa dibilang bisnis pariwisata itu sangat rentan dengan social conflict? Bukan cuma bisnis pariwisata sih. Semua bisnis. Semua bisnis sih di Indonesia itu, maksudnya itu udah salah satu
one of the main challenges. Okay, so if we know that this is one of the main challenge, what we have to do untuk mungkin yang mendengarkan mereka mau belajar untuk membangun sebuah bisnis kan gitu kan. Apa yang harus mereka pelajarin dari pengalaman Ko Felix yang basically ya tidak punya background bisnis pariwisata. What they have to do untuk menghadapi social conflict ini? Harus pinter-pinter sih dalam hadapin, kita harus tahu posisi kita juga. Maksudnya seberapa kuat posisi kita dari sisi legal, dari sisi perizinan, dari sisi segala macam. Kalau seandainya itu posisi kita udah kuat, kita banyak support system yang bisa kita ambil sih. Seberapa transparan juga sebuah bisnis itu harus terbuka banget sih sama orang lokal dan semuanya. Iya, kita very open sih. Very open for everyone. Very open ya. Maksudnya posisi kita gimana, sikap kita itu gimana, itu very open. Oke, kita mungkin flashback di 7 tahun yang lalu ketika Felix bersama sang istri memutuskan untuk mengembangkan ini. Kalau saya flashback, masih ingat nggak sih momen yang paling sulit pada kala itu yang membuat kamu kok masih terus keep going on sih? Maksudnya yang paling... Ketika baru datang kemarin ini kan lahan kosong kan? Ya. Lahan kosong dan terus kemudian ini kan dimulai dengan step by step. What makes you feel like we have to keep going on? Karena aku yakin di awal mulanya ini nggak mudah. Ya, kita hampir nyerah itu 2 tahun pertama lah. The first 2 years itu nyerah? Hell itu. Kenapa? Nothing worked. Apa yang kita kerjain itu nggak ada yang berhasil gitu. Kayak kebun jeruk lah, terus kita pelihara sapi, cuma madunya aja sih. Sama kenapa pada kala itu menurut kamu nggak berhasil kok? Gak ada experience sih. Ya kita gak punya experience, sama marketnya Indonesia untuk komoditas itu gak mendukung. Ya jadi kayak pertanian, peternakan itu komoditasnya itu harganya itu terlalu naik turun sih. Yeah. Jadi berarti sebelum ini kan berarti kan ada buat beberapa bisnis lainnya dulu. Baru semua dari kebun sih. Ya semua di kebun ini. Di kebun ini trial and error lah ya. Ya saya masih ingat, saya kayaknya waktu kebun Evi ada masih ada sapi loh itu. Masih ada. Saya ada fotonya soalnya dengan sapinya gitu. Tapi pada kala itu masih ada sapinya. Nah kalau misalnya nih saya melihat ya konsep yang ada di sini tuh kan konsepnya agak seperti ke luar negeri banget. Gitu. Itu memang dibuatnya kan tadi kan step by step. Buat satu, mikirin satu, tambahin satu, atau memang udah mikirin ini mau buat semuanya begini dulu? Enggak, gue orangnya very simple. Gue kerjain ini, begitu ada ide gue ngetes. Kita add. Is it as a businessman itu kita harus trial and error? Yes. Kalau angka 1 sampai 10, seberapa besar dari skala 1 sampai 10 lah ya, 10 paling tinggi. Seberapa wajib seorang pebisnis itu melakukan trial and error? 10. Habis dong duit mereka ntar kok. That's the thing. Makanya kenapa gue bilang kita harus pinter dalam mengelola bisnis sih, ya kan? Maksudnya kita harus tahu seberapa kuat financial situationnya kita. Ya makanya kenapa gue ngerjain ini step by step, karena begitu ada untung baru kita expand. Jadi dari untungnya itu baru kita eksperimen. Ya baru kita jadi gue selalu bagi dengan persentase sih. Jadi untung segini, oke, gue udah bikin budget, oke, segini untuk trial and error. Trial and error itu research and development. R&D department. Yes. Oh kalau R&D department udah wajib banget ya. But Ya, namanya exactly. Kerennya itu sih R&D. R&D itu apa? Itu trial and error. Exactly. Yes. Do you know, kalau teman-teman perhatikan podcast saya di beberapa episode yang lalu, itu seorang pebisnis yang bisa mengembangkan bisnisnya sampai ke seluruh Indonesia, itu menjadi konsultan bisnis bengkel pertama di Indonesia. Karena kan banyak orang buka bisnis bengkel tapi dia merasa perlu do something kan. Oh, I see. Do you know what he has like you? But mungkin Koko bilangnya trial and error lah ya. Tapi beliau bilangnya R&D department. Itu R&D. Kenapa gue bilang R&D itu penting sekali? Gue 5 tahun gue kerja, 7 tahun sih. My professional career itu throughout itu di R&D. Gue 5 tahun di scientist. Gue kerja scientist di research center. Itu government owned research center di New Zealand yang khusus research and development untuk horticulture industry. New Zealand itu spend sekitar 200 jutaan dolar untuk research di horticulture. Tapi return yang dia dapat untuk 200 juta dolar per tahun, mereka itu dapat sekitar 6 miliar dolar. Berarti berarti kan 200 million dollars untuk research and development. Tapi mereka itu support 6,000 million kan, 6 billion. Jadi kita bisa ngelihat dengan R&D segitu lu kasih return segitu. So R&D itu is very important, bahkan untuk beginner sih. Beginner untuk menurut dari pengalamanku Felix ya. Berapa persen
yang harus kita spend untuk kita bagikan di bagian R&D? Agak susah dibilang kalau persentase ya. Tapi kalau gue sih up to 10% sih. Oke, up to 10%. Yeah, up to 10 atau 20 sometimes. Iya, mungkin lebih tepatnya kalau biasanya kalau kita udah spend up to 10 ini, dari ini bisa cuan mau berapa kali target yang dicapai. Gue awal-awal kan untuk yang propolis, awal-awal budget untuk research and development and everything itu sekitar 20%. Dari 20-30%. Tapi as the business grows, as the business maksudnya grows, dia kan persentase itu makin rendah. Yes. Dengan budget yang sama, persentasenya makin rendah kan. Jadi it's very worthwhile untuk spend di R&D. Berarti dari awal memang R&D department-nya... Ya pasti udah agak gede dong. Ya kan? Karena kan untung masih dikit. Kalau kita kasih segini kan persentasenya gede. Tapi kan kalau dengan R&D itu kita bisa kasih return yang lebih tinggi kan otomatis budget itu makin kecil persentasenya. Walaupun absolute value-nya sama. 2 tahun di awal itu yang membuat Koko mau berhenti itu karena ternyata salah memilih bisnis komoditinya kan nggak pas. Iya nggak pas, maksudnya dari jeruk lah, dari itu kan nggak dapat. Dan terus apa yang tiba-tiba memunculkan, kenapa harus membuka kebun? Ya, karena begitu ada jalan ini jadi, jalan besar jalan besar yang aspal itu jadi, ya kita langsung kita ganti ke agrowisata. Dan itu langsung jalan? Langsung. Enggak, maksudnya langsung jalan, langsung artinya, wah makin berkembang. Oke, well. Kalau masih diingat, ini kan kebun Evi ini kan mulainya dari sederhana ya. Cuman kebun, terus ada konsepnya bunga, terus ada sapi. Kebetulan saya itu kayak, udah dari awalnya kan saya lihat. Terus kemudian sapi, terus dia mulai glamping. Itu masih belum glamping loh, masih camping. Dan terus muncul glamping, terus sekarang muncul kabin gitu. Nextnya mau muncul apa lagi nih? Gue bakal fokus di produksi. Setelah propolis, you have a new product. Gue bakal cari produk turunan propolis karena banyak sih produk turunan yang bisa kita kerjain. Salah satu yang mungkin bisa bocorannya? Acne treatment. Acne treatment itu yang bakal treatment soon lah ya. Soon. Fingers crossed. Kenapa kamu sangat fokus di produk? And more? Because it saves us. Maksudnya maksudnya tahun lalu, it's helping you ketika bisnis pariwisata itu juga harus close. Oke, mungkin di sini ada teman-teman yang juga buka bisnis pariwisata, terus mereka merasakan dampak di masa COVID-19 ini. What do you want to say to them? Harus diversify sih, harus bisnis. Diversifikasi bisnis. Harus langsung pakai apa yang contohnya di lingkungan bisnis pariwisata itu pasti ada industri-industri kayak agriculture lah, natural products yang associated sama satu daerah wisata, pasti itu. So find it yang bisa kasih added value, focus on that untuk bisa menjual produk. Kalau propolis sendiri udah ke seluruh Indonesia? Oh udah. Udah seluruh Indonesia. Paling jauh kita kemarin kirim ke Sulawesi. Udah sampai ke luar negeri? Udah. Udah ke Italy, Japan, Hong Kong, Germany. Amazing. Yes. I'm speechless that how this crazy man ya saya bilangnya. Karena nggak ada apa ya, ada kita bilangnya tidak ada pengalaman di bisnis pariwisata, tapi beliau bisa menggunakan pengalaman sebagai seorang researcher dan menghasilkan produk-produk yang luar biasa. Seberapa penting sih sebenarnya pengaruh dari R&D department ke bisnis kamu? Bisa dibilang sangat penting. Oh iyalah. Kalau bagi gue sih very crucial. Very crucial. Very crucial. Dan ini semua research kamu lakukan sendiri? At the moment, yes. At the moment, yes. Tapi kan makanya gue bilang kenapa kerja sama orang itu very important sih. Jadi begitu kita punya pengalaman kerja, it's easy for us untuk connect. Jadi kan connect each other. Ya, maksudnya bagi gue teman-teman ini kita udah build connection juga di UK, di New Zealand, India segala macem. Yaudah gue panggil aja teman-teman itu, mau nggak kita publish paper sama-sama. Maksudnya kita itu ya akhirnya scientific papers itu udah mulai keluar dari collaboration itu kan. Oh, karena dulu before researcher. Ya. Until now still researcher. Yes. Dan researcher yang mengeluarkan produk-produk ini penting banget ya, karena anak muda Indonesia yang punya banyak sekali experience dan hanya bisa kembangnya cuma di Kabupaten Karo, aduh sayang banget kan. Yes. Dan padahal masih banyak bisa dieksplor. Kalau misalnya dari pengalamanku, Felix kan nggak ada punya basically family yang bisnis pariwisata. Actually, do you have mentor untuk doing kind of this business? Kalau mentor gak ada sih, maksudnya gue draw upon experience yang gue udah dapet
pengalaman kerja gue sebelumnya. Contohnya kayak gue kerja di waktu kuliah, gue sempat kerja jadi di pizza joints, di Burger King, maksudnya di burgers and stuff. Itu kan F&B, maksudnya hospitality. Jadi di situ ya gue belajar gimana caranya untuk run this place. Oh, jadi artinya di sini dari mentornya itu ya pengalaman terlebih dahulu. Oke. Well, back to sekarang ya, di masa COVID dan sebelum COVID. Seberapa besar pengaruh pengunjung wisata yang datang? Kalau 4 bulan di awal kita tutup nih. Yes. After that kan kita open. Apakah turun banget atau dibilang turun sih nggak, karena mostly kita punya market itu orang Medan kan. Oke. Ya, kita very lucky misalnya dapat orang Medan. Yes, karena itu kan orang tetap butuh jalan-jalan dan kita beras lagi Kabupaten Karo itu kan emang destinasi yang dekat. Jadi itu impact-nya tidak sangat besar sekali. Ya minimal lah, very minimal. Kecuali kalau yang kayak ada penyekatan apa segala macam ya itu udah pasti ada impact. Oke, kalau saya nanya tadi kan udah bilang produk yang akan menjadi salah satu difokuskan. Dan di sini kan masih banyak sekali lahan-lahan yang nggak dipakai lagi. Do you plan to expand more in any business here? Maybe kita ke depan mungkin lagi mau ngetes bangun satu commercial area di seberangnya kabin sama mungkin villa sih, villa. Di daerah-daerah sini, di daerah-daerah sini. Oke. Tips untuk membangun bisnis pariwisata. Oke, gue mungkin nggak ngomong secara bisnis pariwisata, maksudnya secara spesifik. Secara bisnis lah, tips membangun bisnis. Bagi gue itu take it slow sih. Maksudnya dengan kita pelan-pelan step by step itu kita bisa sambil belajar. Itu contohnya kalau gue pikirin lagi, kalau gue awalnya itu udah langsung kita jor-joran bangun kebun, bangun kabin segala macem, staff kita itu belum naik level, belum ready, akhirnya kan semua manajemen hancur, review kita jelek, bakalan kacau sih. Tapi dengan step by step itu kita sendiri sebagai business owner belajar, kita naik level, tapi staff kita juga pelan-pelan naik level kan. Dengan step by step itu kita bisa jaga, lagi-lagi kita bisa jaga resiko kita. Tapi kalau misalnya take it slow, kita nggak takut nih orang bakalan sabet ide kamu lebih cepat? Either or kan, maksudnya kan hidup itu kan selalu ada pilihan pros and cons. Jadi kalau ya salah satu consnya mungkin bisa disabet orang, tapi pro-nya itu ya kita bisa jaga posisi kita juga kan, sama juga. Percuma kalau kita jor-joran, kita nggak bisa manage, akhirnya semua jelek, akhirnya hancur juga. Sekarang kalau misalnya lihat di tantangan terbesar kamu deh, sekarang kan dulunya awal bangunnya itu mungkin karena di sini jalan belum sangat bagus, tapi kan sekarang jalan sudah bagus dan kebun pun jalan, kabin pun jalan. Ada nggak sih tantangan baru lagi yang muncul saat ini di daerah bisnis pariwisata, khususnya di Kabupaten Karo? Kalau tantangan sih sebenarnya in general enggak ya. Maksudnya tantangan yang baru sih enggak, tapi tantangan yang lama. Maksudnya ya itu aja sih. Tantangannya terus sama aja. Exactly. But there is no solution. Ada solution, cuma ya solusi selalu ada. Tapi itu juga bakalan selalu datang. Masalah itu bakalan selalu datang. Kayak social conflicts dengan oknum-oknum setempat dan segala macam, itu bakalan selalu ada sih. Jadi artinya bisa kita bilang ya untuk teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan, when you doing a business, problem is always come. Oh iyalah itu juga makanan sehari-hari. Iya, jadi artinya, nah aku sebenarnya penasaran gini, setuju nggak dibilang kalau sekarang kan ini makin berkembang ya 7 tahun, karena lu turun tangan, just in case lu udah nggak turun tangan lagi, ini bisnis udah bisa autopilot nggak? Untuk sementara masih belum sih, soalnya kan kita masih ada development. Ke depan itu gue masih banyak development plans yang mau kita kerjain. Tapi in general, kalau running day to day udah bisa autopilot sih. Sudah autopilot. Udah. Because they know the management. Dari situ juga kan, maksudnya dengan kita pelan-pelan, kita bangun, kita punya level, kita juga bangun staff. Punya level. Sehingga ya at least mereka semuanya secara pribadi naik level, kita bisa dapetin orang-orangnya juga naik level, bisnisnya naik level. Kalau tadi berarti tantangannya itu tetap sama, social conflict dari kemarin sampai sekarang. Dengan hadirnya banyak kompetitor baru ini berpengaruh nggak sih? Itu membantu sih. Oh, bukan berpengaruh ya? Itu justru membantu, karena bagi gue dulu kan cuma kita sendiri, jadi kan mata selalu ketuju ke kita. Tapi dengan banyak tempat kita orang sekalian datang. Iya, jadi kan orang udah tahu, maksudnya social conflict itu makin banyak tempat, kita udah jadi satu kawasan kan. Walaupun kita kompetisi dengan teman-teman yang di atas sama yang lain, itu kompetisinya udah pasti ada. Cuma kita sebagai satu kawasan harus bekerja sama.
Dan gue ngelihat justru dengan adanya rame itu kita komunikasi kita antar pengusaha itu lancar. Dan kita bisa plan ahead. Kalau seandainya ada sosial konflik yang akan datang, kita bisa udah jadi satu forum untuk tahu sikap kita itu kayak gimana. Ya itu membantu sekali sih. Malahan membantu sekali ya. Oke. Mungkin ada pesan yang pengen disampaikan kepada teman-teman pendengar ketika mereka semua yang baru memulai bisnis, dan seberapa penting research di dalam bisnisnya mereka juga. Mungkin boleh sharing. Kalau gue bilang sih tebas aja sih, maksudnya just bulldoze. Maksudnya dalam hidup itu kita harus make difficult decisions. Then we have to live with the difficult decisions, What right? is your difficult decisions that you ever had? Ya ini contoh balik ke sini, it's difficult decisions, right? Gue sama istri maksudnya living very comfortably di At sana. New Zealand. Iyalah, udah Jadi very ngapain comfortable. balik ya? Ngapain balik? Maksudnya itu kan difficult decisions yang bikin kita itu supaya bisa maju kan. Oke. Yep. Untuk teman-teman semuanya, tebas aja. Yes. Jadi, tapi kalau tebas, jangan tebas, nggak Maksudnya, evaluasi, ngeri juga nih. Yes, maksudnya in a way, maksudnya kita jalanin aja sih. Yeah. Maksudnya dalam maksud kita jalanin aja and see di mana kita harus berubah, di mana kita harus tetap, maksudnya constantly changing kan. Oke. Yep. It's a very good mindset. Tapi kalau mungkin tambahinnya lagi, mungkin harus terus evaluasi ya. Yes, Karena jangan nanti jalan gitu kan, dikasih input, ide, tapi terus go on ya, just the same. Paling gampang sih lihat aja di rekening sih. Kalau rekening itu naik, ya kita berarti we're doing something right. Kalau rekening kita sampai malah makin itu, yes, then we're Apakah doing something bisnis wrong. apakah bisnis itu ada nggak sih break even point yang memang kamu harus minimum berapa tahun udah dikatakan bisa succeed? Kalau gue sih, I always take it day by day, month by month, year by year. Jadi kalau selama itu terus makin naik? Yes, berarti kan we're doing something right. Kalau itu semakin turun, you're doing something wrong. Then you yeah. have to evaluate. Yes. Even that you keep doing something right, you also need to evaluate, right? Yes, Supaya bisa terus dimana kita bisa tingkat lagi. kita bisa diversify maybe sometime. Oke, Yeah. well, aku tadi udah mau penghujung, tapi aku jadi tiba-tiba terpikir ini. Seberapa besar pengaruh, kan orang-orang di sini kan nggak basically hospitality ya, karyawan. People management-nya. Karena aku tahu, banyak orang yang struggling itu adalah Di people management-nya. Tapi saya lihat ya, orang di sini tuh kan people management-nya a very good one. Itu sebagai kita business owner yang harus sortir kan. Bagi gue itu orang-orang yang gak sesuai dengan culture-nya kita, gak sesuai dengan karakter kita, gak sesuai dengan culture kita, gak sesuai dengan etos kerja kita, harus dikeluarin secepat mungkin. Yep. Aku pengen dengar sharing dari Ko Felix langsung di sini. Saya pernah baca story kamu tentang ada orang yang kamu rekrut, terus kemudian kamu suruh dia cuci kamar mandi, terus habis itu terus berhenti. Terus dia berhenti, mamanya bilang, kamu udah sarjana, masa kamu melakukan pekerjaan seperti ini? Maybe you can share to them what this. Lagi-lagi ini kita balik ke anak muda ya. Maksudnya kita sebagai anak muda itu, ini juga mungkin ada peran dari orang tua. Jangan terlalu di baby sih. Generasi strawberry. Yeah, exactly Tapi to be fair, gue ngeliat kalau seandainya staff gue sekarang di kabin ini, mostly itu masih muda. Dari usia 17 ke atas? Sekitar lulus SMA sampai lulus kuliah. Itu kan very young. Tapi mereka itu mereka tinggal di sini, berani ngambil keputusan untuk tinggal di sini, untuk kerja, untuk segala macem. So, generasi strawberry di anak muda itu ada, tapi generasi yang tough juga ada sih. So kita harus pintar untuk sortir. Oke. Jadi artinya secepat mungkin begitu nggak sama dengan culture. Udah harus langsung Apa culture yang sangat dibangun di kabin dan kebun? Bagi gue itu kita harus turun ke lapangan, jangan banyak complain, and just do what is supposed to be done. Maksudnya just do it. Ya kan, jangan terlalu yappy. Oh man, itu udah naik darah. Meaning to say is like start the doing first. Artinya lakukan aja dulu. Jangan maksudnya ini salah gitu, itu nggak boleh, ini nggak boleh gitu kan. Ini nggak ngerti gitu. Oke, culture-nya sangat bagus sekali kita bisa melihat ya. Karena aku tadi terpikir, ini banyak orang lokal. Maafkan ketika banyak orang lokal nggak background dengan hospitality, tapi mereka kok bisa sangat mengerti ternyata. It takes time sih. It takes time. Sama kita harus sebagai business owner yang harus tunjukin gimana cara kita hadapin itu kan. Hadapin customer. Because they learn from us. Mungkin boleh sharing, ada nggak sih pengalaman terburuk menghadapi customer nakal, Kak? Pernah nggak sih?
Kalau pengalaman itu banyak, cuma nggak ada yang sampai membekas gitu Nggak kan. ada. So orang Medan Anda luar biasa. Berarti Anda itu udah datang dengan is a very good manner. Tapi mungkin karena saya melihat ya di sini kabin dan kebun itu memang budayanya udah termunculkan. Kamu nggak akan nemuin sampah di sini karena memang setiap sudut dikasih tong sampah. Yes. Jadi artinya somehow ketika kita komplain tempat pariwisata itu orangnya yang enggak teredukasi. Ya tempat pariwisatanya harus mengedukasi di sini. Yes, betul sekali. Exactly kan? Yes, exactly. Jadi karena aku pernah melihat ya orang komplain ya tempatnya begini, ya orang kamu nggak sediain tempat sampah. Yes. Ya Yep. di sini kamu nggak nemuin tempat sampah yang berantakan, kamu nggak nemuin kotoran yang berantakan, Yep. kamu nggak nemuin kamar mandinya itu jorok. I have been here dari awal sampai hari ini, but it's true. Makanya kenapa beliau saya undang di narasumber. Karena ini adalah salah satu how we educate people. We cannot change others, but we start to change ourselves. Yep. Well, makin nanya people management saya tanya semuanya saya tanya. Kalau ada orang-orang yang pengen membangun bisnis pariwisata di daerah sini lagi, mana tahu setelah dengar ini, wah ini potensi ini. Ya potensi ya? Sekali. Ya. Oke, mau investasi, welcome. Yes. Dicari investor. Betul sekali. Beneran cari investor ya? Oke, terakhir adalah satu kalimat pesan inspiratif kepada teman-teman yang mendengarkan. Kalau gue bilang sih, ya itu gue balik lagi ke making difficult decisions. Dalam hidup itu kita harus ngambil resiko. Kita kan cuma hidup sekali. Maksudnya gue ngeliat dari pengalaman gue sama istri juga. Maksudnya kita cuma hidup sekali, so do something that's worthwhile. Ya kan? Jangan sampai kita nanti tua kayak lagi-lagi klise kan. Maksudnya kita merasa banyak penyesalan. But just maksudnya make difficult decisions dan jangan biarin anak-anak muda terutama jangan biarin orang tua kalian itu malah janganlah gini. Maksudnya orang tua oke. You respect them. Yeah, we respect them. Mereka boleh kasih input, kita boleh ngambil. Tapi kalau bagi gue, begitu lu udah dapat KTP, umur 17 tahun lu boleh vote. Maksudnya lu udah dewasa, you have to make your own decisions, ya kan? Dan gue ngeliat sekarang malah justru orang tua yang kadang menghambat. And just let your kids go. Maksudnya ya biarin mereka itu berusaha, mereka gagal, mereka belajar dari kegagalan itu, that's fine. Itu hidupnya mereka. Parentsnya kamu di bagian yang mana ini? Oh man, maksudnya we were very lucky sih. Maksudnya my parents itu udah suruh kita keluar dari waktu umur 16-17 tahun. Oh ya, langsung pergi lu. Yes, go. Off you go. Oh man, itu the best decision that they've ever made. Yep. Your mom and your dad Yeah. Oke. Maksudnya itu the best decision. Bahkan waktu kamu balik kemari juga, mereka oke-oke aja. Yeah, that's fine. Maksudnya terserah lu. Lu mau balik oke, lu nggak mau balik juga nggak oke. Yep. Oh my God. Kalau kalian ketemu kembarannya beliau, begini juga nih caranya. Karena soon gue bakalan bahas juga tentang bisnis bagaimana beliau itu dalam bisnis engineering ya, si Feli ya. Itu nanti kita bahas di next episode. Well, thank you so much Ko Felix sudah senantiasa berbagi. Untuk teman-teman semuanya, di satu hal yang bisa kita pelajari dari Ko Feli itu adalah tebas saja. Tapi walaupun kita tebas, kita tetap harus ingat evaluasi. Dan somehow in life, we have to do some difficult decisions, but you have to remember untuk anak-anak muda, kalau udah keluar KTP, you are the one that have your own decision. Yes. So you may choose go to right or go to left. Your parents is the persons that may guide you, but life is still yours. Yes. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga episode ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk Anda yang saat ini lagi struggling dalam bisnis pariwisata, believe and trust that if you keep innovating, then your business will keep still growing. Because there is none of the business without problem. If the problem is there, then the business is keep growing. See you in the next episode. Bye-bye. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life-changing.